warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Priya Susanto dari kelas 5C dengan NIM 18023111012. Pada mata kuliah manajemen perawatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang total predictive maintenance. Pokok pembahasan kita hari ini ada 4. Yang pertama, pengertian dari TPM. Yang kedua, tujuan dari TPM. Yang ketiga, tahapan dari total predictive maintenance. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menghitung OEE pada TPM. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari total predictive maintenance. Definisi dari total predictive maintenance adalah salah satu metode atau proses maintenance yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas di area kerja dengan cara membuat proses tersebut lebih reliable dan lebih sedikit terjadi pemborosan. Metode ini merupakan bagian dari Lean Manufacture. TPM sendiri digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja. TPM juga memastikan proses produksi berjalan lancar sehingga tidak ada keterlambatan pekerjaan. Selanjutnya ada penunjang kegiatan TPM. Yang pertama ada peran operator mesin. Semua operator mesin yang ada pada perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kondisi mesin yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua ada peran teknis. Beberapa teknisi akan diperlukan dalam suatu sistem maintenance. Namun, teknisi-teknisi hanya akan menyelesaikan masalah mesin atau peralatan yang cukup serius. Yang ketiga ada peran staf teknik. Staf teknik di sini bertugas untuk menganalisa permasalahan yang timbul, memberikan ide dan solusi terhadap masalah yang timbul, sekaligus memberikan pandangan tentang manajemen maintenance yang baik pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 8 pilar TPM. Yang pertama ada pemeliharaan otonom atau tempat tanggung jawab untuk perawatan rutin seperti pembersihan, pelumasan, inspeksi, semua berada di tangan operator. Yang kedua ada perbaikan terfokus. Pada perbaikan terfokus ini, karyawan harus bekerja sama secara proaktif untuk mencapai peningkatan operasi peralatan secara reguler dan bertahap. Yang ketiga ada pemeliharaan yang direncanakan, yaitu jadwal tugas pemeliharaan berdasarkan tingkat kegagalan yang diprediksi dan atau diukur. Yang ketiga ada manajemen mutu atau mendesain deteksi kesalahan dan pencegahan ke dalam proses produksi. Di sini, pada manajemen mutu kita harus menerapkan root cause analysis untuk menghilangkan sumber defek kualitas yang berulang. Yang kelima ada manajemen awal peralatan. Di sini, kita mengarahkan pengetahuan dan pemahaman praktisi tentang peralatan manufaktur yang diperoleh melalui TPM untuk memperbaiki desain peralatan yang baru. Terus yang keenam ada pendidikan dan pelatihan. Di sini kita harus menghilangkan kesenjangan pengetahuan untuk mencapai tujuan TPM. Nah, pendidikan dan pelatihan ini berlaku untuk operator, personil pemeliharaan, dan juga manajer. Yang ketujuh ada lingkungan kesehatan keselamatan. Menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang terakhir atau yang ke-8 ada TPM administrasi dan kantor. Di sini kita harus menerapkan teknik TPM untuk fungsi administrasi. Selanjutnya, ada tujuan dari total predictive maintenance. Tujuannya dari TPM sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas pada perlengkapan dan peralatan produksi dengan investasi perawatan yang seperlunya, sehingga mencegah terjadinya 6 kerugian besar atau sick big loss. Sick big loss itu ada apa aja sih? Nah, ini. Yang pertama ada breakdown. Kerugian akibat rusaknya mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja. Yang kedua adalah setup dan adjustment. Kerugian yang diakibatkan perlunya persiapan ulang peralatan dan perlengkapan kerja. Jadi di sini kurang kesiapan dalam melakukan suatu pekerjaan, makanya akan menimbulkan suatu kerugian. Terus yang ketiga ada small stop atau kerugian yang terjadi akibat gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. Yang keempat ada
ada slow running, kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat sehingga tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Yang kelima ada startup defect atau kerugian yang diakibatkan karena terjadinya cacat produk saat startup atau saat awal mesin beroperasi. Biasanya pada awal mesin beroperasi mesinnya belum stabil, jadinya bakal ada cacat-cacat sedikit gitu pada produk. Terus yang terakhir ada production defect atau kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang cacat dalam proses produksi. Pembahasan yang ketiga ada tahapan dari total predictive maintenance. Tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menerapkan TPM sendiri ada 8. Yang pertama, melakukan evaluasi awal terhadap tingkat TPM saat ini atau yang sedang berjalan saat ini. Terus yang kedua, memperkenalkan konsep TPM dan mempromosikannya. Yang ketiga, membentuk komite TPM. Yang keempat, menetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran TPM. Yang kelima, merumuskan master plan untuk pengembangan TPM. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan atau training terhadap semua karyawan. Yang ketujuh, menerapkan proses-proses persiapan. Yang kedelapan, menjalankan semua program dan kebijakan TPM yang telah ditetapkan. Kita sampai di pembahasan bagian terakhir, atau yaitu menghitung OEE atau predictive maintenance. OEE itu apa sih? OEE itu overall equipment effectiveness. OEE adalah satu cara untuk mengukur kinerja mesin produksi dalam menerapkan program TPM atau Total Productive Maintenance. Cara menghitung OEE menggunakan data dari Sigbiclus yang tadi, yang di awal udah kita jelaskan. Nah, cara menghitung itu kita harus tahu 3 pokok penting. Yang pertama, availability, yang terdiri dari breakdown dan setup adjustment. Yang kedua, performance. Performance sendiri terdiri dari small stop and slow running. Terus yang ketiga ada quality, terdiri dari startup defect dan production defect. Rumus OE sendiri adalah availability dikali performance dikali quality. Nah, sekarang kita jelasin availability itu apa sih? Availability itu presentasi ketersediaan mesin produksi untuk dapat digunakan dalam proses produksi. Availability 100% menggambarkan mesin produksi dapat digunakan secara penuh dalam rentang time-based produksi. Rumus availability sendiri adalah total waktu yang tersedia dikurang waktu breakdown ditambah waktu setup dibagi total waktu yang tersedia dikali 100%. Terus kedua ada performance. Performance dalam perhitungan OEE adalah jumlah unit produk yang dihasilkan dalam waktu yang tersedia. Jumlah unit ini dapat berupa unit produk yang baik dan yang cacat. Rumus dari performance sendiri adalah jumlah unit yang diproduksi dibagi waktu yang tersedia dikali cycle time dikali 100%. Terus yang ketiga, quality. Quality dalam OEE ini adalah jumlah unit produk yang baik yang berhasil diproduksi dibandingkan dengan total jumlah unit produk, baik berupa unit yang bagus atau yang cacat. Ada juga yang menyebut quality sebagai yield rate dalam rumus OEE. Rumus quality-nya sendiri adalah unit yang oke atau yang baik dibagi total unit yang diproduksi dikali 100%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.